Su Wuzu melakukan perjalanan tanpa hambatan sepanjang jalan, tentu saja. Ada beberapa harta di Akademi Sijixia, yang membutuhkan token murid yang sesuai agar memenuhi syarat untuk masuk. Tapi tempat seperti itu, Su Wuzu langsung dilewati. Dengan cara ini, Su Wuzu akhirnya datang ke tempat yang tidak jauh dari Zuyuan. Dia ingin melangkah lebih jauh, tetapi dihentikan pada saat ini sekolah itu sunyi. Non-unggulan, Anda tidak bisa masuk ke dalamnya. Su Wuzu memandang Zuyuan di kejauhan, melirik beberapa prajurit yang menghalanginya, dan berkata, "Kamu murid apa?" Inti dari sekolah beberapa murid memandang Su Wuzu dengan sedikit bangga. Setelah Su Wuzu mendengarnya, dia tertawa, memandang mereka dan berkata, "Kemarilah sedikit." Beberapa murid bingung, tetapi masih mendekati Su Wuzu. Ada apa? Melihat beberapa murid yang berdiri di depannya, Su Wuzu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparnya. Su Wuzu bergerak cepat, dan murid-murid ini juga merespons dengan cepat dan ingin mundur. Tapi mereka tetap tidak menghindarinya. Su Wuzu menamparnya, hanya untuk mendengar tamparan keras di wajahnya, dan 5 sidik jari merah cerah muncul di wajah ketiga murid yang berdiri di depannya. "Siapa kalian yang memenuhi syarat untuk menghentikanku?" Su Wuzu tiba-tiba menjadi mengerikan, menatap murid-murid ini dengan marah dan berteriak, "Pergi!" Ketiga murid itu menutupi wajah mereka dan menatap kosong ke arah Su Wuzu. Hati mereka penuh amarah, tetapi mereka juga terkejut. Mereka mencari memori di benak mereka dengan keras. Tidakkah mereka mengenali siapa ini berani begitu sombong di Akademi Jixia, dan bahkan menamparkan telinga murid inti jika mereka tidak setuju? Beraninya kamu melakukannya tanpa status. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mencari, tidak ada kesan tentang pemuda ini di benak mereka. Pergi melihat mereka bertiga masih menghalanginya, Su Wuzu sangat marah dan ingin mengangkat tangannya lagi. Ketiganya saling memandang, lalu mengertakkan gigi. Pada akhirnya, mereka tidak berani menghentikan Su Wuzu, dan mereka menghindar ke satu sisi. Su Wuzu berjalan menuju Zuyuan tanpa melihat mereka bertiga. Namun, Su Wuzu masuk ke dalam. Tapi tiba-tiba bertemu seorang kenalannya, Gu Qing. Gu Qing baru saja selesai melapor ke Jijiu dan hendak kembali ke kediamannya. Namun tak disangka, ia melihat seorang pemuda yang familiar berjalan ke arahnya. Melihat pemuda ini, apakah dia merasa terpesona? Dia mengedipkan matanya kuat-kuat, hanya untuk memastikan bahwa pemuda di depannya adalah orang dari Linan. Linan Su Wuzu, bagaimana mungkin dia berada di Akademi Jixia? Dan berjalan ke Zuyuan lelucon macam apa ini? Akademi Jixia, dia juga memenuhi syarat untuk menginjakan kaki, dan pergi ke area murid benih. Mungkinkah dia telah menjadi benih Akademi Jixia? Secara khusus, ketika dia melihat sidik jari di wajah tiga murid inti, wajahnya membiru. Apa yang dilakukan orang ini? Berhenti, Gu Qing meraung. Melihat Gu Qing, Su Wuzu menghela nafas, berpikir bahwa tidak mungkin dia akan masuk. Baru saja ditegur oleh Gu Qing, Su Wuzu berkata lagi, bagaimana statusmu di Akademi Jixia dibandingkan dengan Konfusianisme hebat? Apa statusmu di Akademi Jixia bagaimana dibandingkan dengan Konfusianisme hebat? Ketika Gu Qing mendengar kalimat ini, dia merasa tidak bisa dijelaskan. Apakah ini intinya adalah bahwa Anda menyelinap ke Akademi Jixia? Saya membandingkan dengan Daru tentu saja. Itu tidak sebagus Da Konfusianisme. Konfusianisme agung hanya di bawah anggur pengorbanan, dan statusnya masih jauh di belakang. Anda bertanya kepada saya kalimat ini, apakah Anda masih berpikir bahwa Anda adalah seorang sarjana yang hebat? Gu Qing mengabaikan Su Wuzu, tetapi bertanya kepada ketiga muridnya, mengapa kamu tidak menghentikanku untuk menunggumu? Melihat sikap Gu Qing, ketiga murid ini tahu bahwa pemuda ini jelas bukan benih, dan dia bahkan mungkin bukan murid Akademi Jixia. Mereka semua tercengang, dia bukan murid Akademi Jixia, beraninya dia begitu sombong.
Apa yang terjadi melihat mereka bertiga tidak berbicara? Gu Qing memarahi dengan marah. Tuan Supervisor, kami tidak tahu apa yang terjadi. Begitu kami menghentikannya, dia menamparkan kami dengan keras. Kami pikir statusnya luar biasa, jadi mereka bertiga tersipu dan merasa malu. Gu Qing langsung mengerti, menatap Su Wuzu dan berkata, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Apakah saya perlu bercampur sebagai identitas saya? Saya bisa masuk begitu saja. Su Wuzu menjawab kepada Gu Qing. Gu Qing masih tidak tahu apa yang terjadi di sana, pasti Su Wuzu yang mengarang identitasnya dan menyelinap masuk. Gu Qing marah pada murid-murid yang menjaga gerbang, sekelompok bajingan yang mengabaikan tugas mereka. Tapi Gu Qing juga mengerti bahwa tidak heran kalau murid-murid ini seperti ini. Siapa di dunia ini yang berani pergi ke Akademi Jixia untuk berpura-pura? Hal semacam ini tidak pernah terjadi. Su Wuzu, kamu sangat berani. Gu Qing berkata dengan marah. Kata-kata ini membuat ketiga murid itu menatap Su Wuzu dengan mata bulat. Mereka secara alami mendengar nama Su Wuzu ketika buku Tao pergi ke Linan. Mereka mendengar bahwa Jilin dan 4 lainnya dibunuh oleh Su Wuzu. Bahkan lebih terdengar bahwa dia memiliki konflik dengan kutu buku Luotu. Orang seperti itu sebenarnya menyelinap ke Akademi Jixia. Apakah dia mencari kematian? Statusmu bahkan tidak sebanding dengan sarjana hebat. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menghentikanku. Keluar, kata Su Wuzu kepada Gu Qing. Gu Qing mengerutkan kening. Orang ini sangat arogan dan sombong. Mengapa dia? Namun, Akademi Jixia tidak akan pernah mengizinkannya untuk masuk. Tidak peduli apa alasannya, akan ada harga yang harus dibayar untuk bergegas ke Akademi Jixia. Tidak ada bendera militer untuk melindungimu sekarang, dan tidak ada yang akan mengatakan sepatah kata pun jika kamu terbunuh. Gu Qing memandang Su Wuzu dan berkata. Su Wuzu tertawa, memandang Gu Qing dan berkata, apakah kamu akan menghentikanku? Gu Qing berkata dengan dingin, bagaimana menurutmu? Su Wuzu melirik ke belakangnya dan sedikit mengernyit, belum pernah melihat Chong Nian sebelumnya. Aku ingin tahu apakah pria itu melarikan diri darinya. Tapi, apakah dia pikir dia melarikan diri? Apa yang kamu lihat? Apakah kamu pikir seseorang dapat membantumu? Gu Qing mencibir dingin ketika dia melihat Su Wuzu menatap ke belakangnya. Su Wuzu juga menyerah menunggu Chong Nian dan melihat ke taman bambu di depannya. Saya pikir tidak mungkin untuk melihatnya sesegera mungkin dalam damai dan tenang. Dalam hal ini, saya harus merintis jalan untuk melihatnya. Memikirkan hal ini, Su Wuzu menghela nafas lega, menatap Gu Qing dan berkata, mengapa kamu memaksaku? Gu Qing sedikit mengernyit, dia tidak begitu mengerti kata-kata Su Wuzu. Linan dipaksa olehmu, aku tidak punya pilihan lain. Siapa yang membuatmu lebih kuat? Aku hanya bisa menyerah sementara. Tapi apakah kamu pikir kamu masih bisa memaksaku sekarang? Su Wuzu berkata kepada Gu Qing. Akademi Jixia saya tidak pernah menggertak orang lain. Gu Qing membela reputasi Akademi Jixia. Su Wuzu mencibir, memandang Gu Qing dan berkata, sebelum saya datang, seseorang mengatakan kepada saya bahwa jika saya datang sesuai aturan, dia juga akan mengurus hal-hal besar hari itu. Karena Anda ingin memaksa saya, jangan menyesal. Apa yang ingin kamu katakan? Gu Qing menatap Su Wuzu. Su Wuzu mundur selangkah, menunjuk ke jalan menuju Zuyuan dan berkata, saya ingin pergi ke sini. Anda Akademi Jixia dapat datang untuk menghentikannya. Baik Wen dan Wu akan melakukannya. Jika saya tidak dapat mendorongnya secara horizontal, lalu aku akan berbalik. Pergi saja. Satu kalimat membuat Gu Qing dan yang lainnya tercengang. Apa maksud orang ini? Apakah dia tahu apa artinya ini? Itu saja untuk seni bela diri. Su Wuzu menebas Jilin dengan satu pedang, membuktikan kekuatannya. Tapi sekarang, dia tidak hanya berbicara tentang seni bela diri, dia berbicara tentang sastra dan seni bela diri. Dia pikir dia siapa? Gu Qing tertawa dengan marah. Kamu pikir kamu ini apa? Apakah kamu memenuhi syarat untuk menantang kami?
Su Wuzu tidak memiliki omong kosong yang tidak perlu, dan berkata dengan keras Su Wuzu, seorang murid Taoisme, juga berharap Akademi Jixia dapat mengajarimu. Murid Dao Zong Guqing tercengang dan menatap Su Wuzu dengan tatapan kosong. Sudah berapa lama sejak Su Wuzu menjadi murid Tao Zong asli atau palsu? Berbeda dengan generasi murid muda yang meremehkan Taoisme ini, karena keberadaan generasi yang lebih tua, dia tahu arti Taoisme. Jika Su Wuzu benar-benar datang sebagai murid Taoisme, dia benar-benar harus berhati-hati, setidaknya tidak berani membunuh. Yang paling penting adalah sikap Su Wuzu dapat mewakili sekte Tao. Murid Tao apa yang dapat mewakili sekte Tao? Guqing kaget dan menatap lurus ke arah Su Wuzu. Tidak seperti Guqing, murid ketiga mendengar bahwa Su Wuzu adalah murid Taoisme. Tidak lagi takut pada Su Wuzu di hati saya, kemarahan yang baru saja ditampar langsung meledak, menatap Su Wuzu dan berkata dengan marah Akademi Jixia saya juga merupakan tantangan jika Anda bisa mengatakannya murid Dao Zong hehe, kamu murid Dao Zong ada di dunia. Itu hanya lelucon di antara berbagai sekte, dan kamu berani datang ke tanah suci Akademi Jixiaku untuk memamerkan kekuatanmu. Tidak perlu mengatakan lebih banyak, bertarung jika kamu tidak setuju. Ikuti aturan dan bertarung di level yang sama. Jika kamu kalah, beri jalan. Su Wuzu memandang Guqing dan berkata. Melihat ekspresi suram Guqing, dia tidak percaya padanya. Su Wuzu berkata lagi Master Sekte ada di Akademi Jixia Anda dapat bertanya apakah Anda tidak percaya. Meskipun dia tahu bahwa Su Wuzu tidak mungkin berbohong padanya, ada preseden untuk Su Wuzu sebelumnya. Dia masih mengirim seorang murid ke lokasi Mo Daoxian. Murid Akademi Jixia, murid yang benar-benar luar biasa, yang tidak berada di luar tingkat pertama alam bawaan. Anda memiliki kalkulus yang bagus, mengetahui bahwa tidak ada murid yang layak di alam ini, jadi tantang mereka. Guqing mencibir. Siapa yang memberitahumu bahwa aku hanya level pertama dari alam bawaan? Aura Su Wuzu meletus pada saat ini, kekuatan puncak alam bawaan melonjak, dan tiba-tiba paksaan yang kuat menekan kuartet. Murid Guqing tiba-tiba menyusut dan menatap Su Wuzu dengan tidak percaya. Sudah berapa lama belum genap sebulan? Su Wuzu baru saja melewati 12 hal serius kecepatannya menakutkan. Saya tidak keberatan pembangkit tenaga listrik Anda menekan kerajaan dan melawan saya akan mengambil alih. Su Wuzu memandang Guqing dan berkata, tentu saja, Anda harus mengatakan bahwa Akademi Jixia Anda adalah tempat suci Wendao. Dan Anda pandai Wendao. Jika Anda menolak dengan alasan ini, maka kami akan mengirimkan surat itu. Mata dua murid yang tersisa terbakar, anak ini terlalu sombong. Apakah Anda sengaja mengatakan sesuatu seperti ini untuk menghina Akademi Jixia? Mereka tidak tahan lagi, dan salah satu dari mereka berdiri dan berkata dengan marah saya tidak tahu apa yang hidup atau mati. Anda tidak dapat mengambil tindakan dari murid-murid luar biasa dari Akademi Jixia saya, jadi saya dapat mengambil tindakan. Menjagamu.